Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya gratis tanpa dipungut biaya. Sebelum melihat jauh ke depan mengenai perkembangan persaudaraan setia hati Terate sekarang ini, kita ingatkan julukan Pendeta Wesi Kuning. Siapakah Pendeta Wesi Kuning itu? Ia dikenal seorang yang berdedikasi tinggi, dalam kamus hidupnya tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan. Pola hidupnya sederhana meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga yang bermartabat, penerus Trah Kusumah Rembesing Madu Amaratapa Wijiling Handanawari. Kiatnya, sepiro gedening sengsoro yen tinompo amung dadi cobo, dan kiat itu dihayatinya dijabarkan dalam lakunya sampai akhir hayatnya. Ia teguh dalam pendiriannya yakni mengabdi pada sesama, maka orang-orang pun memberi julukan Pendeta Wesi Kuning. Konon julukan ini mengacu pada warna wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan sekaligus keluhuran. Ketika ia ditanya siapakah orang yang paling dicintainya di dunia ini, ia akan menjawab dengan tegas, Ibu. Dan ketika ia ditanya organisasi apakah yang paling ia cintai selama di dunia ini, maka ia pun akan mengatakan Persaudaraan Setia Hati Terate. Dua jawaban di atas pertanyaan yang mengacu pada kedalaman rasa itu telah dibuktikan tidak hanya ucapan belaka tetapi dengan kerja nyata. Hampir sepanjang hidupnya waktu, tenaga, pikiran dan jiwanya dipersembahkan demi baktinya kepada keduanya itu, yakni Ibu, seorang yang telah berjasa atas keberadaan di dunia ini, dan Persaudaraan Setia Hati Terate sebuah organisasi tempat menemukan jati diri, sekaligus ajang dharma baktinya dalam rangka mengabdi kepada sesama. Dialah Raden Mas Imam Kusupangat, putra ketiga dari Pendawa V, yang lahir dari Garba, Raden Ayu Kusmiyatun dengan RM Ambar Kusensi. Bertepatan pada hari Jumpetik terbalik Pahit tanggal 18 November tahun 1938, di Madiun kakek beliau Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat, adalah Bupati Madiun V dan neneknya, Juwito, atau Ra Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat, merupakan figur yang disegani pada saat itu. Menurut keterangan dari pihak keluarganya, Trah Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusodiningrat selain dikenal sebagai penerus darah biru juga dikenal sebagai bangsawan yang suka bertapa brata satu laku untuk mencari hakikat hidup dengan jalan meninggalkan larangan-larangan Tuhan Yang Maha Esa serta membentengi diri dari pengaruh keduniawian. Bakat alam yang mengalir dalam darah kakeknya ini, di kemudian hari menitis ke dalam jiwa RM Imam Kusupangat, dan mengantarkan menjadi seorang pendekar yang punya karisma dan disegani sampai ia sendiri dijuluki Pandita Wesi Kuning. Masa kecil RM Imam Kusupangat dilalui dengan penuh suka dan duka. Ia seperti halnya saudara-saudara kandungnya RM Imam Kusunarto dan RM Imam Kusenomiharjo, dan RM Kusenomiharjo kakak serta RM Imam Kuskartono dan RM Abdullah Kusnowijojo adik, hidup dalam asuhan kedua orang tuanya, menempati tempat tinggal kakeknya di lingkungan Kabupaten Madiun. Menurut sumber Terate, semasa kecilnya RM Imam Kusupangat belum menunjukkan kelebihan yang cukup berarti. Di sekolahnya, SD Latihan Duru 1, sekarang SDN Indrakila Madiun, ia bukan tergolong siswa yang paling menonjol. Salah satu nilai lebih yang dimilikinya barangkali hanya karena keberaniannya. Selain ia sendiri sejak kecil sudah dikenal sebagai bocah yang jujur dan suka membela serta suka menolong teman-teman sepermainannya. Ketika berumur 13 tahun, semasa ia haus damba kasih dari ayahanda, nasib berbicara lain. RM Ambar Kusensi, ayahanda tercinta, dipanggil ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, tepatnya pada tanggal 15 Maret tahun 1951, sewaktu ia masih duduk di kelas 5 SDN. RM Imam Kusupangat kecil pun seperti tercerabut dari dunia kanak-kanaknya. Sepeninggalnya orang yang dicintainya itu sempat menggetarkan jiwanya. Namun kematian tetap kematian, tidak seorang pun mampu menolak kehadirannya. Begitu juga yang terjadi pada RM Ambar Kusensi. Hari-hari berikutnya RM Imam Kusupangat diasuh langsung oleh Ibunda Ra Kusmiyatun Ambar Kusmiyatun. Di waktu-waktu senggang Ibunda seringkali mendongeng tentang pahlawan-pahlawan yang dikenalnya dan tidak lupa memberi petuah hidup.
Berawal dari tata krama pergaulan, tata krama menembah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai merambah pada pengertian budi luhur dan musubrata. Masuk persaudaraan setia hati terate. Benih luhur yang ditanamkan ibundanya itu lambat laun ternyata mampu mengendap dan mengakar di dalam jiwa RM Imam Supangat. Ia lebih akrab dengan panggilan Aryo. Perhatiannya terhadap nilai-nilai budi luhur kian mekar bagai bak terate di tengah telaga. Semenjak kecil sudah menyukai laku tirakat, seperti puasa del. Sejalan dengan itu sikapnya mulai berubah. Ia mulai bisa membawa diri, menempatkan perasaan serta menyadari keberadaannya. Gambaran seorang Aryo kecil, sebagai bocah ingusan, sedikit demi sedikit mulai ditinggalkannya. Rasa keingintahuan terhadap berbagai pengetahuan terutama ilmu kanuragan dan kebatinan yang menjadi idaman semenjak kecil kian hari semakin membakar semangatnya. Melecut jiwanya untuk segera menemukan jawabannya, barangkali terdorong oleh rasa keingintahuannya itulah ketika umurnya berjalan 16 tahun RM Imam Kusopangat mulai mewujudkan impiannya. Di sela-sela kesibukannya sebagai siswa di SMP 2 Madiun, ia mulai belajar pencak silat di bawah panji-panji persaudaraan setia hati terate. Kebetulan yang melatih saat itu adalah Mas Irsad, murid Ki Hajar Harjo Utomo. Selang 5 tahun kemudian 1959 setelah tamat dari SMA Nasional Madiun, ia berhasil menyelesaikan pelajaran di Persaudaraan Setia Hati Terate dan berhak menyandang gelar pendekar tingkat 1.